партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, очевидно, визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi dua awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter. Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Unguide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn Al-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MMPP Salyut Al-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada dua tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km. Бронза, я Бурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan pusat Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya.
Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 kartrit ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, era, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap. Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April.
Angkatan bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomikhailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali UAV Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. 1 unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya. Menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa, Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Neveleske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil, Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan.
Terpisah, здоров'я, Presiden шановні Ukraina українці, Volodymyr Zelensky 22 Кілька April головних menegaskan tekad речей за Angkatan цей Bersenjata Ukraina untuk Щойно була mempertahankan доповідь Chazov Yar dan головкома sejumlah Сирського wilayah penting про lainnya найбільш dari гарячі invasi точки Rusia. фронту. Часів Zelensky Яр sudah та memerintahkan інші Panglima ключові Angkatan напрямки на Bersenjata Донеччині, Ukraina untuk Покровський, mempertahankan daerah penting ini. Курахівський, також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi dua awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter. Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umuide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow.
Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn AL-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MNPP Salyut AL-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km. Бронза, я Бурат. 237 зеленый, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan, pusat, Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 kartrit ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, ERA, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir.
Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap. Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan Bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali UAV Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja,
15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. Satu unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya. Menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa, Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil, Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad angkatan bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями
і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi dua awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter. Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn Al-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MNPT Salyut Al-31FN2, 3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km. Бронза, я Бурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan, pusat,
Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246 M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 kartrit ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, ERA, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap.
Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali Wave Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. 1 unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya.
menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa: Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil: Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad angkatan bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi 2 awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter.
Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn AL-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MMPP Salyut AL-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km. Бронза, я Бурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan pusat Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 smoothbore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe Carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, era, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap. Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan Bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali Wave Rusia.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. Satu unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa, Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil, Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях.
Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi dua awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter. Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn Al-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MMPP Salyut Al-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km.
Бронза, я Бурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan pusat Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe Carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, ERA, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap.
Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali UAV Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. 1 unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya.
menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa: Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil: Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad angkatan bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi 2 awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter.
Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn AL-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MMPP Salyut AL-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km. Бронза, я Бурат. 237 зеленый, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan, pusat, Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, era, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap. Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan Bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali Wave Rusia.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. Satu unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa, Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil, Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер
оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi dua awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter. Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn Al-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MMPP Salyut Al-31FM2, 3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km.
Бронза, я Мурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan pusat Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe Carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, ERA, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap.
Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DEP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urozhaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali UAV Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. 1 unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya. Menyetujui bantuan militer senilai $95 miliar.
termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa: Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil: Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad angkatan bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, очевидно, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi 2 awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter.
Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umuide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn AL-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MMPP Salyut AL-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km. Бронза, я Мурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan pusat Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, era, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap. Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan Bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali UAV Rusia.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. Satu unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya. Menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa, Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil, Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях.
Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi dua awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter. Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umuide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn Al-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MNPT Salyut Al-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km.
Бронза, я Мурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan, pusat, Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, ERA, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap.
Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urozhaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali UAV Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. 1 unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya.
menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa: Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil: Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad angkatan bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi 2 awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter.
Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn AL-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MNPP Salyut AL-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km. Бронза, я Мурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan pusat Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, era, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap. Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan Bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali UAV Rusia.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. Satu unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa, Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil, Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер
оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi dua awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter. Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn Al-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MNPP Salyut Al-31FM2, 3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km.
Бронза, я Мурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan, pusat, Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe Carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, ERA, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap.
Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DEP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomikhailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali Wave Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. 1 unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya.
menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa: Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil: Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad angkatan bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi 2 awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter.
Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn AL-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MNPP Salyut AL-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km. Бронза, я Мурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan pusat Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, era, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap. Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DEP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan Bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali Wave Rusia.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. Satu unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya. Menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa, Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil, Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях.
Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi dua awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter. Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn Al-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MMPP Salyut Al-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km.
Бронза, я Мурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan, pusat, Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246 M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe Carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, ERA, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap.
Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali UAV Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chasiv Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chasiv Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. 1 unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya. Menyetujui bantuan militer senilai $95 miliar,
termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa: Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil: Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad angkatan bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi 2 awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter.
Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn AL-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MMPP Salyut AL-31FN2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km. Бронза, я Бурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan pusat Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 smoothbore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, era, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap. Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan Bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali Wave Rusia.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. Satu unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya. Menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa, Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil, Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер
оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi dua awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter. Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umuide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn Al-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MNPP Salyut Al-31FN2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km.
Бронза, я Мурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan, pusat, Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246 M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 kartrit ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, ERA, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap.
Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urozhaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali UAV Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. 1 unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya.
menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa: Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil: Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad angkatan bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi 2 awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter.
Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn AL-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MMPP Salyut AL-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km. Бронза, я Мурат. 237 зеленый, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan pusat Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, era, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap. Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan Bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali Wave Rusia.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chasiv Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chasiv Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. Satu unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya. Menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa, Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil, Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chasiv Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях.
Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi dua awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter. Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umuide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn Al-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MNPP Salyut Al-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km.
Бронза, я Мурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan, pusat, Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe Carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, ERA, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap.
Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali UAV Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. 1 unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya. Menyetujui bantuan militer senilai $95 miliar,
termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa: Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil: Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad angkatan bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, очевидно, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi 2 awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter.
Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn AL-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MNPP Salyut AL-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km. Бронза, я Мурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan pusat Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, era, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap. Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan Bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali UAV Rusia.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. Satu unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa, Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil, Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер
оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi dua awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter. Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn Al-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MNPP Salyut Al-31FM2, 3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km.
Бронза, я Мурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan, pusat, Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe Carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, ERA, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap.
Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DEP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali Wave Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. 1 unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya.
menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa: Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil: Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad angkatan bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, очевидно, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi 2 awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter.
Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umuide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn AL-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MMPP Salyut AL-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km. Бронза, я Мурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan pusat Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, era, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap. Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DEP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan Bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali Wave Rusia.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. Satu unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya. Menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa, Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil, Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях.
Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi dua awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter. Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn Al-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MMPP Salyut Al-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km.
Бронза, бронза, я Мурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan, pusat, Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe Carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, ERA, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap.
Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali UAV Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chasiv Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chasiv Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. 1 unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya.
menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa: Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil: Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad angkatan bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, очевидно, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi 2 awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter.
Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umuide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn AL-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MMPP Salyut AL-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km. Бронза, я Бурат. 237 зеленый, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan pusat Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 smoothbore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, era, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap. Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan Bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali UAV Rusia.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. Satu unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa, Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil, Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер
оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi dua awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter. Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Unguide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn Al-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MNPP Salyut Al-31FN2, 3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km.
Бронза, я Мурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan, pusat, Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe Carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, ERA, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap.
Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali UAV Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. 1 unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya.
menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa: Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil: Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad angkatan bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi 2 awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter.
Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn AL-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MMPP Salyut AL-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km. Бронза, я Мурат. 237 зеленый, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan pusat Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, era, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap. Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan Bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali UAV Rusia.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. Satu unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya. Menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa, Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil, Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях.
Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi dua awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter. Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn Al-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MNPP Salyut Al-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km.
Бронза, я Мурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan, pusat, Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe Carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, ERA, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap.
Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomikhailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali UAV Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. 1 unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya.
menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa: Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil: Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad angkatan bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi 2 awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter.
Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn AL-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MNPT Salyut AL-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km. Бронза, я Мурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan pusat Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, era, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap. Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DEP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan Bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali Wave Rusia.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chasiv Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chasiv Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. Satu unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa, Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil, Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chasiv Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер
оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi dua awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter. Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn Al-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MNPP Salyut Al-31FN2, 3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km.
Бронза, я Мурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan, pusat, Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246 M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe Carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, ERA, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap.
Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali UAV Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. 1 unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya.
menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa: Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil: Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad angkatan bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, очевидно, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi 2 awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter.
Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn AL-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MNPP Salyut AL-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km. Бронза, я Мурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan, pusat, Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, era, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap. Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DEP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan Bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali Wave Rusia.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. Satu unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya. Menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa, Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil, Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях.
Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi dua awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter. Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn Al-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MMPP Salyut Al-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km.
Бронза, я Мурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan, pusat, Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 Smooth bore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe Carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 kartrit ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, ERA, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap.
Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomihailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali UAV Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. 1 unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya.
menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa: Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil: Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad angkatan bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, очевидно, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi 2 awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter.
Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn AL-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MMPP Salyut AL-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km. Бронза, я Бурат. 237 зеленая, да. Awak tank T-90M kelompok pasukan pusat Rusia menghancurkan benteng dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Kru tank setelah menerima koordinat target dari awak UAV pengintai, pindah ke posisi menembak yang disiapkan sebelumnya. Semua target angkatan bersenjata Ukraina diserang dengan tembakan tepat sasaran dari peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, demikian dilansir militer Rusia 22 April 2024. Tank T-90M versi modern tank tempur utama, MBT, T-90 Rusia. Tank yang disebut sebagai Prorif 3 ini menawarkan daya tembak dan perlindungan yang lebih unggul dari pendahulunya. Tank T-90M pertama kali didemonstrasikan selama Russian Expo Arms di Nizhny Tagil September 2011. Tank ini pertama kali diungkapkan kepada publik dan diuji coba oleh Angkatan Darat Rusia tahun 2017. Tank T-90M yang diawaki 3 kru ini memiliki sejumlah fitur yang ditingkatkan secara ekstensif sehingga memberikan kemampuan tempur mumpuni dalam berbagai skenario peperangan. Tank seberat 48 ton ini menampilkan komponen otomotif, suspensi, perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang ditingkatkan. Persenjataan utama tank T-90M adalah meriam 125 mm 246M5 smoothbore dengan akurasi tinggi. Meriam dapat menembakkan berbagai jenis amunisi menggunakan autoloader tipe carousel dengan kapasitas 40 butir amunisi 125 mm. Tank T-90M juga dipersenjatai dengan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm 6P7K yang dikendalikan dari jarak jauh. Senapan mesin berisi 2000 butir peluru dan 800 cartridge ini dipasang di atas turret untuk menghancurkan target diam dan bergerak. Di setiap sisi turret dilengkapi 6 pelontar granat asap untuk memberikan perlindungan berupa kamuflase. Panel pelindung ledakan reaktif, era, modular dipasang pada proyeksi belakang dan samping.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Meriam kaliber besar Rusia Tulip menghancurkan kawasan benteng nasionalis Ukraina di Krasnohorivka. Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia terus menghancurkan benteng pasukan nasionalis di desa Krasnogorovka, mendukung kemajuan pesawat serang dari Brigade ke-5 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Artileri Kuban secara akurat menyerang musuh dengan peluru 240 mm, menimbulkan kerugian besar pada personel dan peralatan militan Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Video lain, jet tempur Rusia menghancurkan benteng Ukraina dengan bantuan FAB-1500. Penerbangan pasukan Dirgantara Rusia mendukung aksi pasukan kami di wilayah pemukiman Krasnogorovka. Sebuah benteng yang ditemukan di daerah berpenduduk terkena bom udara FAB-1500 seberat 1,5 ton, demikian dilansir militer Donetsk 22 April. Satu persatu gedung yang ditarget berasap. Awak kendaraan udara tak berawak kelompok DREP Rusia beroperasi di dekat garis kontak tempur dengan musuh. Kru meluncurkan quadcopter pada jarak yang cukup jauh dari lokasi operator. Hal ini dilakukan agar musuh tidak dapat mendeteksi posisi operator. Misi sukses mengidentifikasi dan menghancurkan target di wilayah Zaporozhye. Video dirilis militer Rusia 22 April. Angkatan Bersenjata Ukraina memberi perlawanan terhadap invasi Rusia. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Zelensky menangkis sejumlah serangan Moskow di garis depan. Di arah Liman, Rusia menyerang sebanyak 17 kali di area kehutanan Serebryansk di Oblast Luhansk dan Terny di Oblast Donetsk. Di arah Bakhmut, tentara Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Vimka, Bohdanivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, AFU menghalau 16 serangan di wilayah pemukiman Ocheretine, Berdichi, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, dan Pervomaiske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan Ukraina menahan musuh di wilayah pemukiman Georgiivka, Novomikhailivka, Vodiane dan Urosaine di wilayah Donetsk, di mana musuh mencoba menerobos pertahanan Ukraina sebanyak 23 kali. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 wilayah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer Rusia. Juga, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 rudal udara berpemandu ke IH-59. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 titik kendali UAV Rusia.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 22 April merilis, militer Rusia total kehilangan 460.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 730 korban pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Kremlin juga total kehilangan 7.236 tank, 13.904 kendaraan tempur lapis baja, 15.812 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.736 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 768 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.385 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bakhmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chazov Yar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdiivka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bakhmut dan Chazov Yar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. Satu unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya. Menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa, Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepove, Tonenke, Berdichi, Nevelske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil, Lastoskino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, dan 1 kota besar, Avdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chazov Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. Також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні головком щодо ураження цілей на окупованій території, реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день російських втрат наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим. І ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба, збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які у цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях.
Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. Я дякую всім нашим друзям в Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом ми маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати, що ця війна нічого йому не дасть. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави і заради наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто працює на українську силу і захищає життя. Слава Україні! Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom strategi Su-34 menghancurkan pos komando dan tenaga musuh di arah selatan Donetsk. Serangan dilakukan dengan bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Su-34 merupakan pesawat berisi dua awal kapal. Panjang pesawat 23,34 meter, dengan tinggi dan lebar sayap masing-masing 6,36 meter serta 14,05 meter. Su-34 memiliki senjata meriam 30 mm GSH, 301 dan 180 amunisi. Senjata itu memiliki kecepatan menembak maksimum 1.500 peluru per menit. Sementara kecepatan mocongnya mencapai 860 ms, Su-34 juga memiliki 10 hardpoint untuk muatan senjata serta membawa berbagai rudal, termasuk air-to-air, air-to-surface, anti-ship, dan anti-radiaton. Selain itu juga ada R-73 yang bisa mencegat target pada ketinggian 0,02 km hingga 20 km. Serta menargetkan payload hingga 12 gram dengan kecepatan target mencapai 2.500 km per jam. Su-34 juga membawa sejumlah bom dan roket Guide dan Umwide. Termasuk bom berpemandu laser Kabupaten 500 yang dikembangkan oleh Region State Research and Production Enterprise di Moskow. Sementara itu dari sisi sistem, Su-34 dilengkapi oleh sistem kontrol tembakan elektrooptik dengan inframerah ke depan. Mesin Su-34 ditenagai oleh dua mesin turbofan NPO Saturn Al-31F. Pesawat juga bisa dilengkapi oleh mesin MNPP Salyut Al-31FM2-3 atau NPO Saturn 117. Mesin itu dipasang di bawah sayap dan juga dilengkapi intake udara geometri. Terdapat perlindungan rotor yang dipasang di saluran udara masuk udara, dengan melindungi adanya benda asing yang masuk. Jet tempur tersebut dapat membawa 12.200 kg bahan bakar pada 2 tangki di bagian sayap serta 4 di badan pesawat. Selain itu, ada 3 tangki bahan bakar sebesar 3.000 liter eksternal. Su-34 memiliki kecepatan hingga 1.900 km per jam di ketinggian dan 1.300 km per jam pada level laut dan jangkauan terbang mencapai 4.000 km.